Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita akan jelaskan lagi alat ukur yang berikutnya, FI scanner atau diagnostic tool dan cara penggunaannya. Saat ini sepeda motor dengan teknologi fuel injeksi itu sudah sangat banyak sekali beredar di lapangan ya. Nah, artinya kita sebagai pelaku perbengkelan di sepeda motor gitu ya, akan sangat membutuhkan alat bantu yang kita jelaskan ini ya, yaitu FI scanner atau diagnostic tool. Yang mana alat ini itu akan sangat membantu kita dalam memeriksa atau menganalisa dan juga melakukan penyetingan ya pada bagian sistem fuel injeksinya. Alat diagnostik ini ya memiliki bermacam-macam bentuk dan juga varian-varian fungsi gitu ya. Ada yang dulunya itu praktis ya, hanya kecil lalu memiliki sebuah monitor yang sederhana lalu menampilkan angka-angka seperti itu. Ada juga lanjutannya menjadi monitornya lebih besar, lalu ada baris-baris tabel dan segala macamnya, bisa digunakan untuk membaca grafik dan segala macam. Lalu ada lagi yang menggunakan komputer atau laptop nantinya yang bisa dihubungkan lalu dibaca dengan lebih jelas pada monitor laptop tersebut. Ada juga yang lebih canggih ya, yang menggunakan jaringan WiFi, Bluetooth dan seterusnya, itu bisa dibuka juga di handphone ataupun tablet kita, bisa dimanfaatkan untuk membaca tabel data kerusakan, untuk memeriksa sensor, untuk mengaktifkan aktuator. Bahkan ada juga yang bisa digunakan untuk melakukan remap atau mapping ulang pada sistem injeksinya. Dan yang lebih sering digunakan itu nanti adalah untuk membaca kode kerusakan lalu menghapus kode kerusakan tersebut, atau juga mengubah mode dan mengatur kadar CO biasanya. Untuk bentuknya sendiri seperti yang tadi saya jelaskan ya, ini hanya salah satu contoh. Versinya itu ada banyak sekali ya. Ini salah satu contoh, ada bagian monitor atau layarnya yang bisa kita baca atau kita lihat nanti apa yang ditampilkan. Lalu ada beberapa tombol untuk memilih menu atau mengokekannya. Lalu di sini nanti akan ada kabel konektor atau kabel powernya, atau jalur yang akan dihubungkan ke sebenarnya jalurnya itu menuju ke ECU gitu ya. Jadi dipasangkan menuju ke ECU, tetapi di motor itu kita sebutnya soket DLC biasanya, atau soket untuk scannernya. Nah, jadi dari alat akan disambungkan ke soket tersebut untuk bisa dia terhubung dan membaca berapa ataupun kondisi-kondisi yang dilaporkan oleh ECU akan tampil di layar ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat saja peragaan ataupun praktek kita berikut ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi rekan-rekan yang baru mempelajarinya. Oke, jadi untuk menggunakan alat diagnostic tool atau scanner toolnya ini ya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan alat ini ya dengan koneksi yang terdapat pada sepeda motor. Nah, jadi kalau di alat ini udah jelas itu kabelnya yang kita lihat ini ya, soket untuk koneksi. Sementara di sepeda motor itu biasanya ada dia di dekat aki atau di dekat baterai, entah itu di bagian sini atau di bagian dalam joknya. Kita bisa lihat nanti kalau di tipe Honda ini soketnya itu berwarna merah tutupnya seperti yang kita lihat ini ya. Ini tutupnya. Nah, ini kita lepaskan dulu nih penutupnya atau covernya ini dengan cara ini ditarik dari bawah sini, lalu ini dicopot ya seperti itu. Nah, ini adalah soket yang akan dihubungkan dengan yang ini ya, kita pasangkan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita hubungkan ya atau kita koneksikan antara alat ini dengan yang ada di sepeda motornya ya, kita akan menyalakan ataupun menghidupkan kunci kontak. Nah, seperti ini. Ya. Nah, supaya lebih mudah dan jelas terlihat, mungkin ini saya dekatkan aja ke sini ya. Kita dekatkan di sini. Nah, setelah kunci kontak kita on kan, ya otomatis alatnya pun akan menyala. Di sini kita bisa lihat dulu ya. Di bagian ini adalah layar monitornya atau displaynya. Ada beberapa menu yang tampil di situ. Kemudian di sini juga ada lampu indikator ya, mungkin untuk menunjukkan nyala atau tidaknya, terjadinya koneksi atau tidak gitu ya. Lalu ada beberapa tombol di sini juga yang bisa kita gunakan untuk memilih menu ataupun mengarahkan kursornya begitu ya. Nah, kita bisa pencet di sini lalu tekan OK bisa. Nah, jadi nanti kita akan coba fokuskan itu ke bagian ini aja, diagnosa. Nah, jadi yang kita gunakan sekarang itu adalah untuk mendiagnosa kondisi sistem injeksi menggunakan alat ini.
Oke, jadi kita bisa pilih menu diagnosa ya. Di situ kita bisa lihat diagnosa. Kita tekan OK. Nanti dia akan masuk ke bagian memilih merek dari sepeda motornya. Ada merek-merek yang bisa kita lihat di situ yang macam-macam. Kita pilih Honda ya, Honda. Lalu kita pilih OK lagi. Nah, di sini juga bisa kita pilih lagi apakah Honda rakitan lokal atau luar negeri. Kalau kita mau mudah langsung pilih all models aja, itu udah bisa langsung ketemu nanti. Tapi kalau kita mau spesifik ke Honda yang ada di Indonesia ya, Honda yang motor injeksinya, kita pilih yang Indonesia. Lalu kita klik lagi. Nah, di sini akan muncul pilihan motornya yang kita periksa itu jenisnya apa gitu, tipe apa, Revo kah, Supra, PCX dan seterusnya. Nah, ini adalah Vario 150. Berarti kita harus pilih yang ini, Vario 150. Kita tekan OK ya. Nah, dia akan mulai berkoneksi dengan itu ya, dengan ECU-nya. Nah, di sini ada beberapa baris menu lagi. ECU informasi, untuk mengetahui informasi dari ECU itu serinya mungkin atau nomor kodenya gitu ya. Lalu di bawahnya ada pembacaan atau tampilan data, membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan, penyesuaian atau penyetelan. Saya akan langsung masuk ke bagian pembacaan tampilan data. Kita pilih ya, seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat putaran mesin, temperatur air radiator, bukaan gas dan seterusnya. Nah, saya akan tunjukkan dengan cara menghidupkan dulu mesin motornya. Nanti kita akan baca nilai-nilai yang tampil di sini. Kita nyalakan motornya. Ya. Bisa terlihat di sini yang pertama bagian atas adalah putaran mesin atau RPM ya. Lalu seterusnya di bawahnya itu juga ada bagian-bagian yang lain datanya. Nah, kita mau lihat dulu nih di bagian putaran mesin ketika kita ngegas apakah ini ada perubahan ya, kita bisa cek dulu. Ya. Ya. Nah, jadi angkanya akan berubah atau menyesuaikan dengan putaran yang terjadi di bagian mesin, RPM-nya. Ya, bisa kita lihat di situ. Kalau kita mau lihat lagi ke bagian grafik, kita bisa pilih dulu nih. Ya, di sini ada grafiknya. Ya. Nah, kita bisa lihat di bagian grafiknya, ini garis merah yang di bawah menunjukkan putaran mesinnya sekitar 1300. Kalau saya gas, maka grafiknya akan naik mengikuti dari putaran mesinnya. Kita lihat lagi. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi pembacaan putaran mesin juga bisa kita deteksi dan kita lihat grafiknya dengan menggunakan alat ini. Nah, berikutnya setelah kita lihat tadi putaran mesin, ada lagi tampilan-tampilan yang lain yang bisa kita baca di sini ya. Di antaranya itu temperatur air radiator ya, atau suhu air radiatornya. Nah, di sini terbaca 69 derajat Celcius. Nah, artinya ini suhunya memang sudah mulai naik ya, karena kita udah hidupkan tadi. Kalau kita hidupkan makin lama, ini akan semakin tinggi nih suhunya. Nah, gitu. Nah, jadi ini temperatur itu termasuk sebagai informasi suhu dari mesinnya. Lalu di bawahnya ada lagi bukaan gas. Nah, ini throttle-nya ya, sensor TPS ketika kita melakukan bukaan gas. Ini akan terjadi perubahan angka ya, seperti yang kita lihat. Nah, ini adalah gerakan daripada bukaan throttle position sensornya. Ini berapa derajat gitu. Nah, sekarang kan posisinya dia langsam, nilainya akan tampil 0 derajat. Lalu di bawahnya lagi, nah ini yang paling penting. Ini adalah durasi semprotan injektor. Nah, jadi di sini terbaca 1,9. Nah, ini termasuk irit ya. Normalnya itu biasanya di angka 2, sekian biasanya. Nah, di sini terbaca hanya 1, sekian. Ini termasuk irit. Kalau kita ngegas, dia juga akan menambah semprotannya. Nah, seperti kita lihat ini. Ya. Ya. Tadi sempat terbaca sampai angka 4 atau 5 milisecond. Nah, ini untuk penjelasannya saya pernah buat video juga ya, mungkin teman-teman yang baru baca atau baru lihat, itu ada durasi semprotan injektor, bagaimana cara kerjanya, kita pernah buat video pembahasannya. Lalu di bawahnya ada lagi untuk membaca waktu pengapian atau durasi atau ignition timingnya. Jadi ini waktu pengapian juga bisa terbaca berapa derajat dengan memperlihatkan angka seperti yang kita lihat ini ya. Jadi dia juga akan berubah berdasarkan bukaan gas ataupun putaran dari mesin. Nah, di bawahnya lagi ada tegangan aki, kita juga bisa lihat sekitar 14, sekian volt. Lalu temperatur radiator. Nah, di sini
ada dua ini ya, ada dua tabel. Di sini adalah suhunya, di sini yang kita lihat adalah nilai dari voltasenya. Nah, jadi di situ ada perbedaan, tetapi sebenarnya ini menunjukkan sensor yang sama, ya. Nah, ini juga sama seperti yang di atas. Ini adalah bukaan gas atau sensor TPS dengan nilai voltase yaitu sekitar 0,5 volt, ya. Di sini adalah bukaan dalam derajat, di sini adalah nilai dalam voltase. Nah, kita lihat lagi ke halaman sebelahnya, ada untuk pembacaan O2 sensor, debit BBM ya, lalu pompanya dalam kondisi nyala, tanda sampingnya dalam keadaan mati ya, dan seterusnya kita bisa lihat di sini juga ada sensor altitude ya, menginformasikan kondisi tekanan udara, lalu sinyal pengecekan dalam kondisi mati, lampu indikasinya juga nggak ada yang menyala gitu ya. Nah, AFR itu adalah campuran antara udara dengan bahan bakar. Lalu di bagian FT itu adalah fuel trim, kondisinya dia dianggap stabil 0, berarti nggak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah semprotan bahan bakar. Nah, jadi ini adalah menu-menu yang bisa kita lihat ataupun tampilan data yang bisa kita baca pada bagian diagnostiknya. Saya matikan mesinnya dulu dari standar sampingnya aja. Nah, jadi dengan bisanya kita membaca tampilan data ataupun kondisi dari komponen-komponen yang ada pada sistem injeksi ini, kita jadinya lebih mudah melakukan analisa di bagian mana nih permasalahannya. Apakah kondisi laporan setiap sensor ataupun kerja setiap aktuator itu sesuai dengan normalnya. Nah, jadi ini di sini dibutuhkan pembacaan yang akurat sehingga kita mudah untuk memahami bagaimana kondisi dari sistem injeksinya. Nah, berikutnya kita mau coba perlihatkan seandainya ada kerusakan atau kode kerusakan ya di bagian sistem injeksinya, seperti apa cara membacanya dengan menggunakan alat ini. Nah, saya akan keluar dulu nih, ya. Kita keluar dulu, udah seperti ini ya. Saya mau lepaskan satu sensor, katakanlah sensor TPS, saya akan lepaskan ya, seperti itu. Selanjutnya kita lepaskan soket yang ke alat scannernya dulu ya. Nah, lalu kita matikan kunci kontaknya, kemudian kita nyalakan kembali. Nah, di sini kita bisa lihat lampu check engine-nya langsung menyala yang menandakan adanya permasalahan di bagian sistem injeksi. Nah, cuma kita kan nggak tahu nih masalahnya di bagian mana gitu ya. Nah, kita akan gunakan alat scannernya untuk melihat yang terbaca oleh scanner itu bagian mananya gitu. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan kembali alat scannernya ke konektor yang di bawah tadi. Ya. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masuk ke menu diagnosa kembali. Ya. Ini di skip aja, mungkin kita milih kendaraannya. Nah, pada bagian menu di sini ya, kita perhatikan ini tadi adalah ECU informasi, lalu pembacaan tampilan data, lalu membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan. Nah, yang akan kita fokuskan sekarang itu adalah di bagian di sini, membaca kode kerusakan dan menghapus kode kerusakan. Nah, kita pertama akan lihat dulu di bagian membaca kode kerusakan, karena sesuai dengan kondisi sekarang, itu di bagian lampu check engine terlihat lampunya itu menyala kuning, artinya ada bagian yang rusak begitu. Nah, kita akan masuk ke menu membaca kode kerusakan sekarang. Ya, pembacaan tampilan DTC atau sejarah kerusakan DTC. Nah, kita lihat dulu di bagian yang pertama, pembacaan tampilan DTC-nya atau adanya error. Nah, di situ terbaca kodenya 08-1 sensor TPS bermasalah, terjadi sekian. Nah, kita lihat aja lebih jelasnya ya. Di sini terbaca sensor TPS bermasalah atau terjadi hubungan singkat. Nah, jadi intinya dia memberitahu bahwa ada permasalahan pada bagian sensor TPS. Cuman ini nggak diketahui apakah itu kabelnya terlepas seperti yang kita lakukan tadi, atau terputus di bagian dalamnya, atau terjadi kerusakan pada TPS-nya. Intinya si alat ataupun alat diagnostik ini memberitahu kita atau mengarahkan kita untuk memeriksa ke bagian sensor TPS. Nah, di sini kita dipermudah untuk
memeriksa ke bagian yang memang diperkirakan ada kerusakannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, saya akan keluar dulu, keluar. Lalu kita akan perbaiki kerusakan yang tadi. Saya pasangkan kembali soketnya. Oke, soketnya sudah kita pasang. Kunci kontak kita akan matikan dulu. Ya. Lalu kita nyalakan kembali. Ya, kita ulang koneksinya. Kita lanjutkan lagi ke alat ini. Ya. Oke, kita masuk ke menu membaca kode kerusakan kembali. Pembacaan tampilan kita lihat tidak ada kode kerusakan terbaca. Nah, artinya kan kita tadi awalnya ada kerusakan, lalu kita baca dan diketahui oleh alat ini. Selanjutnya kita perbaiki kerusakan yang disampaikan oleh alat ini dan sudah kita matikan dulu kunci kontak, lalu diperiksa kembali, tidak terbaca lagi adanya kerusakan. Artinya ini sudah selesai diperbaiki gitu ya. Nah, berarti ini sudah aman di satu tahapan. Sebenarnya kerusakan tadi dia masih tersimpan di dalam ECU. Nah, cara membacanya kita harus menggunakan lagi menu yang berikutnya ya. Oke, sebentar. Oke, menu yang sama ya, maaf. Di bagian yang di bawah yaitu sejarah kerusakan. Kita klik ke yang bawah. Nah, di sini masih terlihat adanya riwayat atau rekaman kerusakan yang terjadi sebelumnya. Nah, ini namanya sejarahnya atau historinya. Ini kita kalau mau hapus, posisinya nggak di sini. Kita harus keluar ke bagian menu yang di bawahnya. Nah, di sini. Menghapus kode kerusakan. Nah, kita akan pindah ke sini. Ya, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita mau menghapus kode kerusakan. Nah, di sini pun ditanya menghapus kode kerusakan. Nah, kita tinggal memastikan apakah kita setuju atau tidak. Lalu kita tekan OK, maka dia akan menghapus adanya riwayat yang rusak tadi. Lalu rekamannya pun jadi hilang kembali. Nah, kita juga bisa lihat nih di bagian speedometernya juga akan langsung terjadi reaksi kalau memang sudah terhapus, lampunya akan langsung mati. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Lampu cek engine-nya masih menyala dan di sini minta konfirmasi penghapusan riwayat kerusakan. Nah, saya tinggal tekan tombol OK. Ya. Nah, di situ sedang proses menghapus dan di sini lampunya sudah langsung mati. Berhasil ya. Oke, sudah selesai. Nah, jadi kerusakan yang terbaca tadi sudah dibersihkan dan sudah distandarkan kembali kondisinya. Nah, kalau kita mau periksa kembali ke bagian historinya gitu ya, membaca kode kerusakan tadi, ini nggak akan muncul lagi, kosong, tidak ada kode kerusakan terbaca, artinya memang sudah kosong, clear ya. Di bagian kerusakannya juga tidak akan ada ditemukan, sudah bersih. Nah, jadi mungkin inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan ya, membersihkan riwayat kerusakan yang terjadi pada sistem fuel injeksi ataupun membaca kondisi setiap sensor dan juga aktuator dengan menggunakan alat diagnostik ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa kami perlihatkan ya. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi itu fungsi-fungsi yang bisa dijelaskan atau kita explore, kita sampaikan analisa-analisanya. Cuman mengingat durasi waktu yang saya rasa akan sangat panjang nih kalau kita jabarkan semuanya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan dan juga saya akan lihat nih kira-kira teman-teman masih bersemangat nggak untuk membaca ataupun melihat bersama nih kelanjutan dari penggunaan scanner ini di sepeda motor. Kalau memang banyak yang suka atau pengen lihat lagi, silahkan komentar di bawah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara membaca dan juga mempergunakan alat ini untuk membantu kita menganalisa pada sistem fuel injeksi di sepeda motor. Nah, tambahan sedikit aja nih, untuk harga ya, ini juga bervariasi. Yang paling simple, yang paling sederhana itu yang menggunakan OBD2 ya sekarang, yang bisa dikoneksikan menggunakan handphone. Itu hanya puluhan ribu ya, hanya 30 atau 40 ribuan, itu menggunakan Bluetooth biasanya. Yang lebih tinggi tentu ada yang sampai ratusan ribu, sampai jutaan, ada juga yang sampai puluhan juta. Nah, jadi kita harus bisa memilih dengan bijak, yang kita butuhkan itu sebenarnya yang mana, karena kalau diikuti semua, belum tentu juga akan kepake semuanya gitu ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita, kira-kira yang model mana nih yang sesuai untuk kita gunakan di bengkel nantinya. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan mekanik pemula dan juga adik-adik pelajar
atau teman-teman yang baru mencari tahu informasi nih bagaimana cara menggunakan alat ini gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi nantinya informasi-informasi baru yang kita juga perlu jelaskan supaya bisa menambah lagi wawasan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.